nggak sih kamu berpikir kenapa dalam Islam ada aturan khusus tentang uang, jual beli, dan investasi? Padahal semua orang butuh uang dan ingin berkembang secara ekonomi. Nah, ternyata Islam punya sistem keuangan tersendiri yang tujuannya bukan cuma mencari untung, tapi juga menjaga keadilan dan keberkahan. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, penting untuk diingat bahwa seluruh praktik keuangan syariah selalu kembali pada tujuan utama syariah, yaitu untuk menjaga keberkahan harta, keadilan, dan kemaslahatan umatnya. Sejak zaman Rasulullah SAW, umat Islam sudah mengenal praktik ekonomi yang beretika. Pada masa itu, kegiatan perdagangan dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Itulah cikal bakal dari sistem keuangan Islam yang kita kenal sekarang. Secara sederhana, sistem keuangan Islam adalah sistem berlandaskan syariah, yaitu hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Ada 3 prinsip utama yang menjadi pondasinya. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Dalam Islam, mengambil keuntungan dari pinjaman uang tanpa usaha nyata dianggap tidak adil. Yang kedua, bagi hasil dan risiko bersama. Semua pihak menanggung utang dan rugi sesuai kontribusinya. Dan yang terakhir, ketiga, ada transaksi harus berbasis aset nyata dan halal, bukan spekulasi atau perjudian. Intinya, uang dalam Islam bukan sekedar alat mencari untung, tapi juga alat menciptakan kesejahteraan bersama. Sekarang, prinsip-prinsip itu dijalankan oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Ada bank syariah, koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan bahkan vintage syariah yang kini makin digemari oleh anak muda. Bank syariah berfungsi hampir sama seperti bank konvensional, tapi sistemnya itu berbeda. Misalnya, kalau bank biasa kita mengenal bunga tabungan. Di bank syariah ada mudorobah, yaitu kerjasama bagi hasil antara nasabah dan juga bank. Selain mudharabah, ada juga beberapa akad populer lainnya. Murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Hijrah, sistem sewa menyewa. Musyarakah, kerjasama dua pihak yang sama-sama menanam modal. Dan wakalah, akad perwakilan. Dengan berbagai instrumen ini, masyarakat bisa menabung, berinvestasi, bahkan mengambil pembiayaan tanpa harus melanggar aturan syariah. Contohnya, seorang mahasiswa ingin membeli laptop untuk kuliah. Di bank konvensional, dia akan mengambil pinjaman berbunga. Tetapi di bank syariah, bank membelikan laptop itu dulu, lalu menjualnya kembali dengan sistem murabahah. Margin keuntungannya jelas, tanpa bunga, dan sama-sama halal menurut syariah. Menariknya, sistem keuangan Islam tidak hanya berkembang di negara-negara Muslim. Beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan Australia juga membuka layanan perbankan syariah. Kenapa? Karena sistem ini dinilai lebih etis, transparan, dan stabil dalam jangka panjang. Di Indonesia sendiri, keuangan syariah terus bertumbuh. Sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar di tanah air, serta ratusan lembaga keuangan syariah lainnya dari kota hingga desa. Sistem keuangan Islam punya perbedaan penting dengan sistem keuangan konvensional. Nah, kalau sistem keuangan konvensional berfokus pada keuntungannya saja. Tetapi, sistem Islam berfokus pada nilai keadilan, tanggung jawab, dan bagi hasil. Karena itu, hubungan bank dan nasabah dalam keuangan Islam adalah kemitraan, bukan kreditur dan debitur. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara kerja produk syariah. Kedua, tantangan regulasi dan standarisasi karena aturan di tiap negara kadang berbeda. Dan ketiga, tantangan teknologi dan persaingan digital terutama dengan vintage konvensional yang lebih dulu populer. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Sistem keuangan Islam masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut laporan OJK, literasi keuangan di Indonesia masih sekitar belasan persen, jauh di bawah perbankan konvensional. Ini menunjukkan masih banyak ruang untuk berkembang.
Namun, semua tantangan itu justru membuka peluang besar. Pemerintah kini semakin gencar mendorong ekonomi syariah lewat Komite Nasional dan Keuangan Syariah atau KNEX. Selain itu, lembaga pendidikan juga mulai mengejarkan literasi keuangan Islam sejak dini. Generasi muda seperti kita punya peran penting dengan memahami prinsip dan juga praktik keuangan syariah. Kita bisa ikut membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan juga berkeadilan sosial. Di sistem keuangan Islam bukan hanya soal menghindari riba, tapi juga tentang menumbuhkan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya keberkahan harta bukan diukur dari seberapa banyak, tapi dari seberapa besar manfaatnya bagi sesama. Dengan kita memahami sistem keuangan Islam ini, kita bukan hanya belajar tentang teorinya saja, tetapi kita juga menjaga nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Yuk sama-sama kita kenali dan dukung perkembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Karena ekonomi yang adil adalah langkah menuju kesejahteraan yang hakiki.